Dunia ini terdiri dari 3 jenis orang, yaitu mereka yang membiarkan sesuatu terjadi, mereka yang membuat hal-hal terjadi, dan mereka yang bertanya, apa yang terjadi? Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Dan kali ini kita sampai kepada pelajaran Kitab Bilangan pasal yang ke-12 dan yang ke-13. Saudara, pernahkah Anda merasa iri dengan orang lain? Terlalu banyak membuka mata pada sesuatu yang Anda inginkan. Pada pelajaran kali ini, Pak Yohanes akan membahas tanpa pandangan yang baik, yang ada hanya distorsi. Saudara, stabilitas artinya mempertahankan lingkungan yang seimbang antara tekanan dan perubahan, menerima tantangan dan mengatasinya dari hari ke hari. Bagaimana kita mengatasi tekanan internal dan eksternal? Apakah diam adalah jawaban terbaik untuk tuduhan palsu? Bagaimana Musa mengatasi krisis dalam kepemimpinannya? Mari kita belajar bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang setia mendengarkan program Jalan 66. Kita ingat bahwa kitab suci mengatakan seperti ini, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam ke luar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih ingat bagaimana belajar kepemimpinan yang kita bahas di pasal 11, masih ingat ya? Dan kita melihat sekarang di sini Miriam dan Harun mulai mengkritik saudara mereka Musa. Karena mungkin dilihat ini Musa ini menikahi perempuan Kus. Ini mungkin merujuk pada Sipora yang juga dikenal sebagai orang Midian. Jadi dengan ini Tuhan memberikan hukuman yang serius terhadap apa yang mereka lakukan terkait dengan kepemimpinan Musa yang saat itu jelas-jelas dianugerahkan oleh Tuhan sendiri. Dan kita tahu saudara, Miriam, Harun
ini mengalami sakit kusta dan akhirnya mereka harus dikucilkan selama 7 hari keluar perkemahan. Jadi dia dihukum dengan rasa malu, tidak hanya sakit tetapi dia dikucilkan. Nah, sekarang kita kalau memperhatikan saudara, di pasal 13, pasal 13 dari kitab Bilangan, kita melihat di sini mereka semakin dekat ke tanah Kanaan. Jadi mereka sungguh-sungguh melihat bahwa janji Tuhan akan sebentar lagi akan digenapi. Dan kita melihat juga bagaimana Miriam dan Harun, ini mereka keluarga dari Musa, ketika mereka salah, ya mereka dihukum oleh Tuhan. Dan tentunya kita akan melihat bagaimana kelanjutan dari kisah ini. Kita akan membaca, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan, yang akan kuberikan kepada Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Setelah ini kita melihat saudara daftar nama 12 pemimpin yang berbeda. Satu dari setiap suku ini dipanggil dan mereka akan diutus. Nah, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu, hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hemat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Wow, saudara. Mereka mengintai, melihat bagaimana keadaan tanah ini. Ini semacam intelijen begitu ya. Mereka memata-matai, ini tanahnya bagus atau tidak, subur atau tidak. Sekarang coba cari bukti, kira-kira apa yang bisa kamu bawa. Ini kan satu tugas yang sangat rahasia dan berbahaya. Dan kita perhatikan sekarang ada bagian firman Tuhan. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Param. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang ya negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini mengejutkan. Ada fakta-fakta, ada kenyataan yang ada, dan masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi kita melihat, saudara, ini Yesua dan Kaleb memiliki pandangan yang positif. Kita pasti bisa melakukannya. Yang lain bilang, oh nggak bisa, mereka ini gini. Woi, banyak alasan.
Ini kan satu hal yang faktanya iya memang negeri itu subur. Negeri itu penduduknya dikatakan perawakannya besar-besar seperti raksasa. Dan kami ini seperti belalang kecil. Tetapi ya mereka lupa bahwa mereka ini sebenarnya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mereka masuk ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita ingat saudara, bagaimana sudut pandang juga Miriam dan Harun. Ya, ketika melihat Musa dalam kepemimpinannya, mereka iri, mereka cemburu. Ini juga terjadi ketika tiap orang itu memiliki sudut pandang ketika ada masalah yang sama, tetapi orang itu bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Dan kita belajar di sini sebuah pelajaran yang kita lihat di sepanjang kitab Bilangan, kita memperhatikan, jadi pandangan kita itu mempengaruhi hidup kita untuk melihat sesuatu. Nah, bagi saudara yang sedang mendengarkan program ini, saya harap saudara juga harus memiliki sudut pandang yang betul-betul didasarkan kepada bagaimana Tuhan memimpin kita. Kita harus hati-hati karena bagaimana kita memandang itu akan menentukan bagaimana kita melangkah. Baiklah, sekarang kita memasuki bagian kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Kita masuk pada pembahasan kitab Bilangan pasal 12 dan yang ke-13. Tanpa pandangan yang baik, hanya ada distorsi. Dan yang saya ingin tahu, apa masalahnya dengan istri Musa di sini, Pak Yohanes? Apakah Harun dan Miriam bersikap rasis? Apakah mereka memiliki masalah keluarga yang tidak dibahas di sini? Ataukah masalah ini muncul karena keadaan lain? Bagaimana Pak Yohanes? Ya, ini menarik ya, apa yang terjadi sebenarnya. Kita melihat bahwa Tuhan telah memimpin umatnya dan mereka sekarang akan masuk ke negeri perjanjian yang sebenarnya memang sudah dijanjikan kepada Abraham. Ya, ini satu implementasi. Tetapi ketika mereka mau masuk ke negeri yang dijanjikan, kan ada orang-orang yang betul-betul pada akhirnya menjadi penghalang juga. Mereka masuk ke negeri yang keadaannya tidak mudah dan orang-orang yang melihat juga memiliki sudut pandang yang berbeda begitu ya. Sehingga menyebabkan mereka juga pada akhirnya bisa lemah secara motivasi dan kita melihat bagaimana kasus Miriam dan Harun juga, dia mengkritik Musa dalam kepemimpinannya, dia merasa nggak adil dan sebagainya. Tentunya ini sesuatu yang harus kita cermati bahwa kritikan yang diberikan oleh Miriam dan Harun ini kan satu kritikan didasarkan kepada rasa cemburu dan iri ya. Dan kita melihat juga saudara bahwa kritikan ini sesuatu yang sebenarnya nggak adil ya. Ini kita kan tahu ya, Musa telah menikahi Sipora. Dan Sipora bukanlah memang orang Israel pada awalnya. Dia adalah seorang Midian, dari tanah Midian. Dan Yitro, itu ayahnya, beliau adalah seorang imam besar di Midian. Jadi ini sangat mungkin bahwa dia memiliki warna kulit yang lebih gelap. Dan makanya ini kadang-kadang hati-hati kita. Jangan sampai kita, mohon maaf ya, berlaku rasis berkaitan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga ini juga menimbulkan persoalan kalau kita perhatikan di tengah-tengah mereka harus masuk ke tanah perjanjian. Dia bukannya adalah seorang Kus, Pak Yohanes? Ya benar ya, dia Kus ya. Jadi ini di Ethiopia modern saat ini. Tapi ini adalah masalah yang kita miliki dalam masyarakat saat ini ya. Nah, pada masa itu, fakta bahwa seseorang memiliki kulit lebih gelap atau lebih terang itu tidak menjadi masalah. Ya, karena dalam peradaban sekarang ini nggak masalah sebenarnya. Tapi kita lihat memang ada sesuatu yang terjadi ketika orang itu mulai melihat dari sisi yang berbeda. Ketika melihat orang itu karena warna kulit dan sebagainya bisa terjadi persoalan juga di tengah-tengah masyarakat. Makanya kita sebagai orang yang percaya hati-hati. Jadi kita jangan melakukan yang demikian. Nah, memang kalau kita perhatikan tadi di sini ya, mereka sebenarnya tidak memiliki rasisme yang seperti ada saat ini. Jadi masalah di sini bukanlah rasisme sebenarnya, tetapi lebih kepada mengkritik karena mereka ini kok beda begitu ya sebenarnya. Tapi kita hati-hati jangan mengkaitkan ini dengan rasisme karena ini juga bisa persoalan di tengah-tengah masyarakat. Karena sesuatu yang sekunder, mereka menciptakan masalah untuk mencoba menyerang sesuatu yang mengganggu mereka. Ya benar sekali, ini kan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibicarakan ya. Dan kita bahkan tidak yakin ya, apakah perempuan ini adalah Sipora? Ya bisa seperti itu. Dia mungkin telah meninggal dan Musa menikah lagi dengan seorang perempuan Kus. Bisa seperti itu ya. Dan kehadirannya di sini sedikit berbeda dari seorang Midian. Seperti yang
bisa kita katakan ya mungkin memotivasi kritik di sini ini yang menyebabkan mereka mengkritik. Nah, ini sebabnya Allah keras kepada Miriam dan Harun. Karena mereka ini kan seharusnya bersatu begitu ya. Jangan sampai hal-hal yang demikian itu diangkat dan menjadi persoalan. Dan akhirnya Musa dan Harun kan kena masalah. Dia kena kusta, kemudian dia dikucilkan 7 hari. Dan tentunya ini menjadi peringatan bagi mereka. Jangan sampai ketika orang berjalan bersama-sama ada hal-hal yang bersifat sekunder. Itu yang diangkat. Karena kita ingat bahwa Musa ini dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan tentunya Musa juga mengikuti semua prinsip-prinsip yang Tuhan sudah berikan secara ketat. Dan kita juga harus memperhatikan, saudara, ketika kita ada di gereja, jangan sampai kita menimbulkan masalah. Jangan sampai kita memberontak kepada kepemimpinan yang sudah ada, yang betul-betul kepemimpinan yang memang sudah diurapi, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Hati-hati kita, karena kita bisa menghancurkan pekerjaan Tuhan. Dan kita juga harus belajar di sini. Jangan sampai kita pergi ke sana kemari, kita menimbulkan masalah. Karena ini serius. Karena ketika kita bicara mengenai pekerjaan Tuhan, hati-hati kita. Karena bisa saja kita juga mengalami masalah seperti yang dialami oleh Harun dan Miriam. Karena di sini Allah yang langsung bertindak. Karena Allah tidak mau ada orang-orang yang karena kecemburuan, iri hati itu menimbulkan masalah. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang, saudara, ketika ada sesuatu kita berdoa. Berikan itu kepada Tuhan. Karena semua motivasi kita bagaimana kita melebarkan pekerjaan Tuhan. Namun mereka harus melakukan ini dengan Musa, seorang khusus yang telah melakukan banyak hal untuk kaumnya. Hal yang paling menarik adalah di ayat yang ketiga dari pasal yang ke-12. Musa menggambarkan dirinya sebagai orang yang rendah hati. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling rendah hati dibandingkan dengan siapapun di muka bumi ini. Namun Musa adalah penulis kitab bilangan dari Pentateukh, 5 buku pertama dari Alkitab, dan sekarang dia sedang menulis autobiografinya sendiri di sini. Iya, benar Pak Tia. Kita tidak boleh bermain-main di sini ya, karena ini sesuatu yang sangat-sangat spesial ya. Baiklah. Ya, kalau kita kembali ini kan sebenarnya nggak adil ya. Coba kita sekarang cari tahu ya. Memang ini benar, tetapi kita harus melihatnya dari dekat sekarang. Musa adalah orang yang sangat sabar. Benar. Dia ini kalau lihat ceritanya ini kan sesuatu yang diangkat bagaimana Musa ini orang yang sabar. Bayangkan dia memimpin bangsa yang begitu besar ini kan tidak gampang dan tidak mudah. Dan kita lihat dalam kitab bilangan ya Musa selalu digambarkan dalam orang ketiga. Ia selalu merujuk kepada Musa mengatakan dia melakukan ini dan itu. Ya ini menunjukkan seperti yang diyakini beberapa orang bahwa ini adalah metode sastra yang digunakan di sini. Masalah dengan ini adalah bahwa Musa akan menguji dirinya sendiri dalam bagian ini. Ya, Musa secara praktis mengatakan saya adalah orang yang paling rendah hati di bumi. Jadi kan aneh ya. Jadi kalau tulis tidak, tapi memang dipakai di sini bahwa Tuhan menyatakan kepada dia bahwa memang dia adalah orang yang rendah hati. Dan ini kita harus melihat ada tradisi dalam sejarah dan kita melihat ada banyak hipotesa. Dan kita melihat bahwa asal-usul bagian ini adalah Musa sangat ada saat itu dari sastra yang ada. Kemudian kita melihat sistem yang ada juga di sini. Dan kita yakin 100% tentang hal ini. Bahkan hari ini banyak pakar berusaha untuk mendefinisikan situasi ini. Tentang hal yang paling penting adalah kita memahami inilah firman Allah. Dan bahwa Musa memiliki peran penting sepanjang sejarah dunia yang dicatat dan dilestarikan melalui waktu agar kita bisa mengaksesnya sekarang. Jadi ini kita harus melihat dari sudut pandang bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan. Memang Musa adalah pribadi yang lembut. Itu dicatat di dalam Alkitab. Jadi itu adalah pembaruan. Ya benar, pembaharuan. Itu disusun dengan hati-hati dan memadai sehingga orang-orang bisa membacanya dan memahami sejarah mereka sendiri. Baik, kita sudah berbicara tentang orang yang rendah hati. Tetapi sekarang bagaimana Pak Yohanes menjelaskan ayat yang ke-8 dalam bagian ini? Musa melihat wujud Allah dan berbicara secara langsung dengannya. Seberapa dekat sebenarnya mereka? Oke, ya saya rasa sekarang giliran saya untuk mengeluh. Karena semua pertanyaan ini kan lama-lama membuat kita juga pening ya, sangat rumit ya. Ya, Pak Yohanes ingat pasal terakhir, tidak boleh mengeluh.
Ya, benar ya. Kita nggak boleh mengeluh ya. Dan mari kita sama-sama berhenti mengeluh dan mulai menganalisa situasi ini karena kita lihat situasi ini tidak mudah. Kitab suci mengatakan bahwa Musa benar-benar sangat dekat dengan Allah sehingga mereka bahkan dikatakan berbicara muka dengan muka. Dan dijelaskan juga dia melihat wujud Allah. Dan sekarang ini menarik karena Allah yang betul-betul mau menyatakan diri kepada Musa. Jadi Allah berkenan menyatakan diri kepada hambanya. Dan saya lihat di sini beberapa sarjana ya, orang yang ahli teolog gitu, mengatakan bahwa ada dimensi tertentu dari keilahian yang merupakan trinitas dalam esensi absolutnya. Allah yang tidak memiliki tubuh fisik, tidak memiliki roh, dan sepenuhnya melampaui pengertian waktu dan ruang. Kita tidak akan pernah bisa menjelaskannya. Dia sepenuhnya berbeda. Jadi ketika bilang bisa melihat di sini kan sesuatu yang memang pengalaman ya. Tetapi kita ingat bahwa Allah ini memang tidak bisa dijelaskan. Dia adalah Allah di atas realitas kita. Nah, setiap kali Allah menyatakan dirinya, setiap kali Allah mewujudkan dirinya di antara kita, dia pada suatu cara dia dikatakan menurunkan dirinya begitu ya ke tingkat komunitas kita biar kita bisa memahaminya. Misalnya kita lihat Yesus sendiri, saudara. Dia hadir di tengah-tengah dunia ini dalam rupa manusia agar kita bisa memahami keilahian itu. Allah sendiri telah mengambil beberapa rupa ketika dia berkomunikasi dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Ya, ini kita lihat bahwa cara Allah, tanda petik ya, dia mau berkomunikasi dengan kita. Bahkan biar kita bisa kenal dia, walaupun sebenarnya kita nggak bisa menjelaskan bagaimana Allah itu sendiri. Ya, sudah dibayangkan semuanya. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Bagaimana Musa bisa berbicara muka dengan muka, ini gimana menjelaskannya. Tetapi inilah yang dicatatkan di dalam Alkitab, agar kita memahami bahwa Allah berkenan menyatakan dirinya dengan cara-cara yang saya katakan sederhana. Sehingga Musa dapat merenungkannya, bisa memahaminya. Oh, seperti ini. Padahal sebenarnya Allah itu nggak bisa dipahami begitu ya. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena jika Allah menyatakan dirinya sepenuhnya dalam esensinya, maka ya siapa yang bisa mendekat kepada Allah? Nggak mungkin. Tetapi Allah berkenan. Orang bilang dikasih sedikit sekali supaya orang itu tahu ini loh keilahian Allah. Dengan kata lain, Musa harus merenungkan Allah dalam wujudnya dan tetap memahami siapakah Allah itu. Ya, tepat sekali ya Pak Otia. Jadi tanggung jawab kita di sini adalah kita harus bertanggung jawab secara wajar. Tidak boleh berlebihan. Sekarang yang lainnya mungkin berpikir bahwa wujud ini hanyalah ekspresi antropomorfik dibandingkan dengan manusia. Tetapi tampaknya di sini, ini lebih daripada itu sebenarnya ya. Karena ini kan satu pengalaman yang memang dialami oleh Musa ya. Lalu dalam berbicara tentang kebesaran, pasal yang ke-13 dari kitab Bilangan, mata-mata ada di sana, memata-matai tanah baru yang nantinya akan mereka taklukkan. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah ada anggur besar, manusia raksasa, kata raksasa atau semacamnya? Dapatkah kita memahami ini secara harafiah di sini? Atau apakah Musa melebih-lebihkan dalam bagian ini? Atau mungkin Yosua sendiri terlalu optimis tentang apa yang mereka lihat? Ini seperti film James Bond begitu, mereka ketika mengintai satu tempat mereka harus berkamuflase bagaimana caranya biar mereka bisa sampai dan tahu keadaan daerah yang akan diduduki. Ini kan kita lihat ada 12 intelijen begitu dikirim sebagai mata-mata dan mereka kembali. Dan memang ini banyak sarjana teolog artinya percaya bahwa apa yang disampaikan di sini ini semacam tulisan sastra begitu ya. Karena tanah yang mengalirkan susu dan madu ini merupakan bahasa kiasan. Woi, banyak madu, berarti di sana banyak sarang tawon, banyak lebah misalnya begitu ya. Kan tidak seperti itu ya. Nah, juga mereka membawa setandan setandan anggur. Ini kan menunjukkan bagaimana mereka melihat satu sikap yang optimis. Oh betul, tempat ini indah dan memang sesuatu yang bisa kita dapatkan. Bahkan mungkin mereka seakan-akan begitu ya, melebih-lebihkan, wow tempat ini hebat, tempat ini luar biasa. Dan mungkin kadang-kadang juga kita melakukan seperti itu ya, karena kita saking senangnya, ini loh buktinya
Ini loh saya bawa setandan anggur begitu ya. Ini menunjukkan bahwa memang tempat yang dijanjikan Tuhan ini adalah tempat yang sungguh-sungguh akan bisa dinikmatilah oleh bangsa Israel. Satu hiperbola. Mungkin ya. Dan pada saat yang sama ya, mereka berkata, kami terlihat seperti belalang, kami ini kecil, kami ini tidak seperti raksasa. Goliat itu kan tingginya hampir 3 meter, tidak seperti itu ya. Ini kan satu hiperbola begitu ya. Karena mereka bisa memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tergantung dari mana mereka melihatnya. Yosua dan Kaleb mengenal orang-orang itu dan memutuskan untuk menggambarkan jumlah makanan di sana. Ya, memberitahu mereka tentang ukuran anggur sebagai gantinya, benar ya? Ya, seperti itu. Masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda ketika mereka melihat sesuatu. Terima kasih Pak Yohanes untuk penjelasannya. Berikutnya kita akan mendengarkan rangkuman dari pembelajaran kita kali ini. Saudara, hari ini kita belajar dari Bilangan pasal 12 dan 13 dan kita melihat bagaimana mereka harus melihat kenyataan tentang negeri yang akan mereka tuju. Dan menarik sekali di sini saudara, bahwa dunia ini ternyata terdiri dari orang-orang yang membiarkan ini terjadi, orang-orang yang membuat ini terjadi, tetapi orang-orang juga ada yang apa yang terjadi. Nah, umat Allah melakukan segala sesuatu dengan kuasa Allah. Tetapi ini hanya mungkin terjadi karena mereka memiliki hubungan yang tepat, yang benar. Dan mereka harus melihat bagaimana mereka hidup memiliki hubungan dengan Allah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda dikuasai oleh rasa takut? Atau tidak mampu melakukan apa-apa? Lihatlah kemenangan besar. Ada janji Allah yang dinyatakan kepada kita melalui iman kita. Kita diajak untuk bergerak maju. Jangan biarkan ini terjadi. Jauhkan apa yang mendistorsi pandangan Anda tentang kenyataan. Sehingga Anda bisa belajar pelajaran yang besar di dalam Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasannya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.